Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Are you okay? Opa, are you okay? Ada yang mau baik saja? Oke, semoga selalu sehat ya. Okay, before we begin our meeting today, let's pray based on your beliefs. Pray, begin. Finish. Okay, to check your attendance. Nah, untuk mengecek hadiran kalian, ya, kita akan tes sedikit game. Jadi kalian saya harapkan semua terlibat. Oke, semua terlibat. Nah, oke ya. Jadi kita akan main game singkat sambil nanti kalian isi absensi. Nah, sudah dapat link yang ada di grup. Semua ada kuota? Nah, jadi kita akan main gambar ya. Kita akan menggambar ya. Nanti hasil kalian nanti kalian screenshot, terus kalian isi nama dan name dan kirim ke grup ya. Jadi semua terlibat ya. Oke, permainannya seperti apa? Jadi di sini ada permainan dari Neva ya. Can you draw a perfect circle ya? Di sana kalian membuat lingkaran yang sempurna. Oke, nah di sini nanti kalian bisa klik go ya. Kalian bisa klik go di sini. Terus kalian coba buat lingkaran. Nanti di sini otomatis ada skornya. Nanti kalian bisa berapa kali percobaan cari skor yang paling tinggi ya. Kita batasi selama 15 detik atau 30 detik. Nanti skor yang paling tinggi. Nah ya, kita akan melihat skor yang paling tinggi. Nanti hasilnya kalau sudah di stop, nanti hasilnya silahkan bisa di screenshot sambil nanti kalian tulis nama dan name ya. Kirim ke grup. Seperti apa yang nanti seperti ini. Kalian klik go ya. Next, nah di sini poinnya ada di sini ya. Titik putih ini akan jadi bagian tengah ya. Nah, kalian akan seperti ini. Oh, skornya sekian. Jadi kita lihat skor yang paling tinggi. Kalau kalian coba lagi, nanti di bawah ini nanti akan ada. Nah, oh enggak. Nah, oh skornya ini kayaknya kalian belum puas dengan skor ini. Kalian coba lagi. Sampai nanti kalian yakin itulah yang paling tinggi ya. Nah, ternyata skor yang paling tinggi yang tadi 90,6. Kita ambil yang lebih skor di bawahnya ini. Oke, siap. Kita coba berapa detik ya? 15 detik berarti. Oh, berapa detik? 30 detik. Berapa detik kita? 15? 30 detik saja ya. Oke. Oke, kita akan pakai timer ya, otomatis lah ya. Oh, berapa detik? Ayo buat ya. 30 detik. Kita pakai 30 detik ya. Baru mulai ya. Sebentar, kalian ke aplikasinya dulu sudah. Oke, bisa kita mulai sekarang. Iya, 30 detik mulai dari sekarang nanti otomatis 30 detik selesai kalian harus
Selesai. Sudah. Sekarang bikin berapa? Bisa di screenshot sekalian, kalian tulis nama dan kirim ke grup. Ada yang 100? Oh. Dan kita 971 saya bikin 61 pas 9 dari apa ya? Iya, baru satu dua orang ini ya. Di Telegram ada nih lengkap ya. Nah, kalian begitu itu. Kita nemu. Nah, ada link lengkap. Perfect. Sudah. Nah. Yang baru datang sudah menemukannya, sudah. Kalian klik, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ya, kalian coba buat bulatan. Nanti otomatis itu ada skor. Kalian dapat berapa hasil skor di screenshot, dikirim ke grup nama nih. Sudah 71 ya, ini ya. Nanti kalau ada yang sama, kita akan adu ya. Sampai kita menemukan yang paling tinggi. Ya, masih ada yang belum kenal menyerah ini.
Kayaknya enak pakai yang serius kan itu ya gini. Pakai Yang serius kan itu buat ambil buat semangat. Belum selesai. Aduh. Langsung lagi 8 ya. Siapa yang bisa paling tinggi? Yes ya. Skor itu berarti nilai yang pernah dicapai, nanti ambil yang nilai yang paling tinggi. Anjay. Masih sabar. Saya sabar bukan ya Bu ya. Jangan sampai kuliah aku cuma berarti kamar. Ayo bisa sedih. Oh dilanjutin umurnya. Kamu duit kan sampai buat nikahan, kemudian lain ya. Ya terus Nah, itu jangan kenal lagi. Sampai tertekan ya. Harus tadi Indonesia sudah bisa. Hasil karya aku ya siap ini. Silakan sebelah. Ini juga kita lanjutkan. Jadi masih ada opsi ya. Membagi kata. Ya next nanti kita buat yang lain ya. Kalau saya harus aplikasi yang lain. Sudah. Itu bisa di-screenshot sekalian absen ya. Jadi masih 9, 7, 8. Ada lebih tinggi. Ada yang mungkin belum segera ya. Yuk segera kita lanjut materi. kalau kita Selesai. ayo Yuk hasilnya langsung di screenshot ya. Kita akan melihat nilai tertinggi. Ini gimana? udah bisa screenshot berapa Bagus ya, nggak pakai absen gitu ya. Kalau misalnya absen kita pakai serapi gitu ya. Absennya ini sih. Saya ada, dan saya ada itu. Sudah, kamu di 978.
sudah tutup ya, sudah semua screenshot saya. Masih penasaran nih dia jelas sebelum buka belasannya. Minggu depan kita lanjut, jadi sampaikan ya. Pokoknya sampai 100 kurang mungkin. Sisi berapa? Sudah? Sementara 97,8 siapa? Yang hafal? 97,8. Iklan ya? Ada yang masih tinggi? Saya ini 98 kemana kena rambut nih. Ya, mentok 97,8 ya. Sudah? Udah ya, mentok ya. 978 yang iklan mana iklan? Bagusan iklan itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lagi. Next, kita akan yang angka ya. Singkat saja. Sekarang kan baru berapa ya? 28 ya. Cluenya angka 28. Ya, angkanya besar ya. Cluenya angka 28. Angka pertamanya 10. Angka keduanya 8. Angka ketiga cluenya 28. Angka pertama 10, angka kedua 8, angka ketiga 8. Cluenya 28. Angka pertama 10, angka kedua 8, angka ketiga 10. Nah, angka pertamanya 5, angka keduanya 10, angka ketiga 13. Kita perkecil lagi angkanya. Ini bulan 3, berarti cluenya 3 aja ya. Angka pertama 10, angka kedua 1, angka ketiga 12. Angka pertama 10, angka keduanya 1, ya. 17. Angka ketiga 17. Angka pertamanya 9, angka keduanya 1, angka ketiga 5. Oke, konten yang discuss today, simple future. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hari ini kita akan bahas apa simple future? Aktivitas kejadian kegiatan yang terjadi kapan? Yang akan datang. Jadi hari ini kita akan bahas masa depan ya. Oke, nah jadi simple future adalah tenses yang tujuannya adalah untuk
dengan desires atau minat, keinginan ya. Jadi ketika kita ingin mengekspresikan niat, keinginan, prediksi atau sesuatu yang akan kita lakukan di waktu mendatang. Nah, itulah simbol future. Nah, do you have plans today? Ada yang punya rencana hari ini mau ngapain? Habis kuliah ini rencana mau ngapain? Pulang tidur. Oh, bukan TPA. Mungkin rencana kamu beli di mana? Oh, Pak Jin. Oh, di jalan Pak Jin ya. Oke, terus sudah ada rencana nanti mau beli di mana? Sama siapa? Di rumah. Oh, di rumah aja. Ada yang rencana buber tapi nggak buber-buber. Ada yang apa ya? Ini nama ini jago buber yang belajar melawak ya. Atau berikan semua ada yang punya rencana besok? Ada. What will you do? Mau ngapain? Oh tidur, oh tidur ya. Besok ada agenda yang lain. Jumat, oh Jumatan, oh benar Jumatan. Nah, oke, jadi rencana yang mungkin akan kita lakukan nanti malam atau bisa besok. Nah, kita gunakan simbol future. Nah sekarang ya kita akan kembali ke sedikit ke masa lalu. Nah, kira-kira what was your dream when you were a child? Kira-kira dulu ketika masih kecil punya keinginan apa? Aku sampai ini jadi apa? Pahlawan seperti apa? Ya dulu ketika kecil ini jadi apa? Kan pasti kita punya keinginan ya. Ketika kecil saya ingin jadi astronot misalnya. Nah, kira-kira masih ingat nggak? Kira-kira dulu kalian ingin seperti apa atau ingin jadi apa? Masih ingat? Oh, korban. Terus mungkin ada cita-cita lain di waktu kecil. Nanti besar mau jadi apa? I want to be atau I want to be presiden. Nanti jadi dokter biasanya ya dokter gitu. Nah, jadi ketika kalian kecil dulu mungkin kalian punya keinginan saya ingin jadi apa? Jadi future juga bisa untuk mengekspresikan keinginan itu. Jadi tidak harus selalu bahwa oh saya akan titik-titik atau saya akan melakukan aktivitas tidak, tetapi sebuah keinginan seperti kalian ingin jadi apa? Nah, kita bisa mengekspresikannya dengan simbol future. Nah, bisa kita bicara tentang masa depan. Oke, kita waktu future. Pernah nggak kalian membayangkan ketika nanti kalian lulus 3 tahun lagi, what will you become? Kalian jadi apa? Mungkin sedikit 1 menit kita bisa renungkan. Nah, ketika kalian lulus nanti, ya, kalian ingin jadi apa? Apakah kalian seorang sarjana komputer akan bekerja di bidang komputer, menyesuaikan dengan perkuliahan, atau kalian adalah orang yang mengambil kesempatan ketika ada pekerjaan yang mungkin tidak relate dengan jurusan akan kalian ambil? Ya. Ada yang ingin fokus kepada jurusan? Ya. Ada yang ingin bekerja sesuai dengan dunia IT? Ingin jadi apa? What do you want? Apa yang kalian inginkan? Ingin jadi apa? Jadi polisi baik. Polisi ini dirancang cyber security. Oh, ya benar, bisa bagian cyber security, jadi masalah keamanan ya. Nah, Tapi hacker. tapi itu berbeda juga ya. Hacker ya pasti kan ada ya. Oke, ada bayangan mau jadi apa? Mau jadi programmer atau gamer?
Bisa deh, juga kan. Oh ya. Menteri. Billy. Nah. Ini saya. What do you want? Kira-kira nanti setelah kuliah. What do you do? Kalau ini jadi apa? Jadi bagus. Jadi kasih aja lah. Gue. Coba. Kerja di Pak. Dirana ya. Orang kaya. Profesi. Orang kaya. Hasil dari kerja lo ya. Nah, siapa ya? Kita sabar penting. Aku sih penasaran nih. What will you do? What do you want? What do you want? Ada bayangan nanti kuliah terus mau jadi apa? Programmer. Nah, ini yakin kan berarti? Tidak saya lihat ya, yakin programmer. Nah, jadi seperti itulah. Nah, kira-kira kalian ingin jadi A, ingin jadi B, ingin jadi C. Nah, oke. What will you do if your wish doesn't come true? Ingin jadi A, ingin jadi B, ingin jadi C. Terus apa yang akan kalian lakukan jika apa yang kalian inginkan tidak jadi kenyataan? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Jadi mungkin di materi ini kita akan sedikit ya membayangkan tentang masa depan. Ketika saya ingin jadi programmer, apa yang akan saya lakukan? Jadi mulai saat ini bisa kalian bangun dari perkuliahan misal. Tapi ketika kalian tidak jadi itu, what will you do? Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Nah, seperti itu maksudnya. Ketika itu ingin saya capai, saya harus apa? Oh, misalnya memperbaiki nilai belajar dia, harus nggak lagi. Kalau telah ditanya jawab bisa. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ketika kalian ingin menjadi sesuatu atau seseorang, nah, kalian bisa menggunakan subjek will plus V diikuti dengan profesi. Misal I will be programmer, I will be tadi misalnya technician, ya, I will be game developer, I will be seperti ini. Terus bisa juga kalian pakai biologi itu bahasa tidak formal, bahasa tidak formal. Jadi apakah bahasa Inggris itu ada bahasa sebagai atau selain ada? I want to be atau I will be, kalian bisa pakai I want to be. Nah, seperti itu ya. Jadi I will be titik-titik diikuti dengan profesi atau dengan apa gitu ya. Kalian ingin jadi apa ya? Gak usah prak-prak ya. Nah, terus penanda waktunya apa? Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, nanti itu biasanya dengan waktu-waktu yang future akan datang. Misal apa segera? Meskipun tidak jelas segera itu kapan. Besok apa? Besok hari, tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, atau misal next week, next month, bulan depan, minggu depan, next year, tahun depan. Atau yang paling dekat, malam ini, sore ini, misalnya, this afternoon, this evening, nanti, misalnya, atau nanti. The day after tomorrow, misalnya. Baik, anyway, sebentar lagi, misalnya. Nah, jadi menunjukkan waktu-waktu yang akan datang, gitu ya. Nah, mungkin bisa waktu yang dekat ini atau waktu yang bisa masih jauh gitu. Nah, seperti itu penanda waktunya dan penanda waktu yang akan datang. Nah, ini ketika kita di dalam bahasa Indonesia menunjukkan akan itu hanya memakai kata akan selesai. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu menunjukkan kata akan itu ada 3 form, 3 bentuk. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu menyatakan akan kita bisa pakai will. Ini will ya, will akan bukan. Kalau will akan belajar will study loh ya. Oh gitu ya. Will akan. Nah, shall dan selanjutnya yang ketiga adalah be going to nanti diikuti form 1 nanti. Jadi untuk menyatakan akan kalau dalam bahasa Inggris ada 3 pola yang nanti diikuti kata kerja bentuk pertama. Future itu masih kita dengan yang kayak present ya, karena secara present dia berdekatan jadi menggunakan form 1. Nah, beberapa penggunaannya sedikit berbeda, tetapi hampir semua memiliki
Will itu luas untuk digunakan semua subjek, entah itu IMD atau QE. Will itu luas. Shall itu pernah mendengar kata shall? Nah, shall itu artinya juga akan, tetapi dia hanya terbatas pada subjek I dan B. Jadi jarang digunakan karena tidak semua subjek bisa menggunakan kata shall. Terus yang terakhir adalah Laura be going to alias to be SMA plus going to nanti diikuti verb. Itu adalah bentukan dari akan. Next nanti kita akan lihat. Jadi will lebih familiar, be going itu juga lebih familiar gitu ya. Tetapi will dan be going itu ada beberapa penggunaan. Terus kalau shall itu dia memang jarang terpakai gitu ya. Karena untuk beberapa daerah ya hanya memakai shall dan terbatas pada subjek. Next kalian bisa baca sendiri. Nah ini will digunakan untuk apa? Ada beberapa proses will ya. Make a promise, ketika kalian janji sama orang. I will meet you, apakah akan memilihmu? I will love you forever, apakah mencintaimu selamanya? Terus kalian percaya gitu? Enggak. Janji, make a promise. Ketika kalian ada janji, nah menggunakan kata will. Atau kalian itu membuat prediksi. Kayaknya, nah kalian juga bisa pakai will. I think it will kayaknya nanti hujan deh. Bisa pakai ketika kalian menyatakan sebuah persetujuan atau keinginan, kalian juga bisa pakai will. Ada yang nanti tak bantu deh. Nah bisa. Nah terus menunjukkan keputusan yang spontan. Misal untuk istri apa saja bunyi, ada ekspektasi maka akan mundur. Atau nah menyatakan request atau expectation, permintaan atau harapan. Nah kira-kira misalnya itu hari bisa juga minta bantuan, kita disuruh mengajukan sesuatu, kita bisa pakai itu. Atau ketika kita expect sesuatu, ekspektasi, misalnya itu juga bisa. Ya, berharap orang untuk melakukan apa, misalnya bisa juga pakai ini. Atau ketika kita menyarankan seseorang, misal, you will feel better if you rest. Kamu akan merasa lebih baik jika nanti istirahat. Untuk menyatakan kebiasaan yang akan terjadi, misal, she will always arrive early. Dia akan selalu datang lebih awal. Ya, kebiasaan, tetapi akan terjadi. Terus menunjukkan permintaan atau instruksi ketika misal yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, meminta atau menginstruksikan sesuatu. Nah, terus, kira-kira bisa singkat seperti ini ya. I will, you will, we will. Tidak disingkat itu juga enggak masalah. Next. Kapan menggunakan shall? Secara penggunaan sama, cuma dia digunakan ke subjek dan menggunakannya. Will untuk IMD, kalau shall dia terbatas untuk I dan B saja. Jadi she, he, you, they bisa nggak pakai shall? Nggak bisa ya, karena terbatas penggunaannya. Ketika kita ingin menyarankan atau memberikan opini bisa ya. Shall we go for a walk in the park? Nah, bisa nggak kita atau misal akan kita jalan-jalan di taman? Nah, kita akan jalan-jalan di taman nggak ya? Atau ketika menawarkan bantuan, shall I help you? Bisa saya bantu kamu sama dengan bila ada kamu. Atau ketika kita ingin berjanji atau menunjukkan aktivitas action yang akan datang, we shall meet again soon. Kita akan ketemu nanti segera. Atau menyatakan rencana, rencana juga bisa. Shall we leave tomorrow? Bisa nggak kita perginya lebih awal besok? Bisa. Menyarankan juga bisa ya. You shall follow the rules ya. Artinya saya ganti ya B ya. Aku bisa aja. Nah, kita harus, kita akan mengikuti aturan. Atau ingin mengekspresikan sebuah keputusan atau persetujuan, kita juga bisa menggunakan shall.
Sedangkan pola to be going itu to be diisi dengan SM dan A. Kira-kira siapa subjek yang menggunakan is? Siapa subjek yang menggunakan is? He, she, it. Siapa subjek yang menggunakan F? I. Siapa yang menggunakan A? You, be, they. Nah, jadi to be going itu diisi SMA plus going plus nanti diisi satu ya. Nah, ketika kita ingin merencanakan ya, punya tujuan, nah kita juga bisa pakai to be going to. Jadi polanya misal she is going to move to another city next year, itu artinya she will move to another city next year, artinya sama jadi will berarti pola to be going to. Jadi dia ada versi panjang, jadi to be going to artinya bukan sedang pergi ke ya, enggak, karena setelah itu diikuti kata kerja maka dia artinya akan titik. Kalau saya akan belajar maka I am going to study. I will study bisa, I am going to study bisa. Cuma kalau be going to kan kita harus menyelesaikan si subjeknya. Terus ketika membuat prediksi berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Nah, misal look at the graph misalnya, lihat itu ada awalnya kok bilang is going to rain soon misalnya, itu kayaknya mau hujan. Kita bisa pakai itu selain kata will ya. It will, it's going to rain soon. Ketika aktivitas atau kegiatan itu mungkin apa ya akan dilakukan berarti yang akan kita apa ya yang akan dilakukan misalnya yang akan kita nanti malam, nanti sore, atau pernyataan yang relate dengan rencana atau keinginan kita mau apa, kita mau jadi apa, kita bisa juga pakai will bisa di BA going to atau reverse to kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang, tapi kita kayak nggak ada rencana, nah nggak ada rencana sekalian ingin apa misalnya. Nah itulah beberapa fungsi. Jadi mau pilih yang mana itu tergantung penggunaan, cuma lebih familiar ini. Selain bila ada pola be, going dan shall. Nah oke, nomor 1 istilah dengan be, is, am dan are. Nomor 1 is, am dan are di situ ya. Nah di sini ada to be, going. Nanti di sini to be kalian isi kira-kira is, am atau are. Nah ini pola to be, going ya. Nah nomor 1 sekarang contoh akan meminta bulan depan. Nah going to get dan akan ini. Nomor 2 anak-anak akan bepergian ke Eropa. Nah, jadi going to karena sedang pergi ya, tapi be going to diikuti form 1 dia akan. Kuncinya itu. Oke. Nah, saya akan memulai pekerjaan baru di Senin depan. Next 4. You and I, kamu dan aku jadinya kita. Nah, kita akan pesta ya di rumah kita next weekend. Nah, kita akan adakan acara. Nomor 5 is. Nah, perusahaan is going to launch ya, perusahaan akan menunjukkan produk baru apa ya next year tahun depan. Is ya. Nah, gadis itu akan membeli mobil baru minggu depan. Is going to 7. Nah, oke, murid-murid akan mengambil ujian akhir ya bulan depan 8. Is ya. Nah, anak laki-laki itu akan pindah ke apartemen yang baru. Is going to move ya. Terus 9. Oke, mereka akan merenovasi rumahnya nanti fungsi di sini. Dan 11. Itu kita ya akan menyelesaikan pertandingan bulan depan. Jadi seperti ini. Jadi ketika menurut pola bigo itu diikuti satu itu artinya akan. Kalau itu bigo itu diikuti lokasi nama tempat ya. Misalnya gue itu Jakarta, berarti artinya saya akan pergi ke, saya sedang pergi ke Jakarta. Tapi kalau gue itu default, maka dia pasti. Jadi
sedang pergi. Oke, ada beberapa central karakteristik of simple future ya. Nah, menggunakan verb 1 bisa menggunakan will, shall atau be going to. Terus penggunaannya tujuannya is and dan are. Bagaimana untuk membentuk positif negatif interrogatif will dan shall punya pola yang sama? Karena ini bagian dari modal verb ya, kita pernah singgung. Jadi setelah will atau shall langsung diikuti verb 1. Negatifnya tinggal ditambah not saja. Interrogatifnya pola tinggal dibalik. Kalau will berarti will subjek verb 1, kalau shall berarti shall plus subjek plus verb 1. Tapi jangan lupa ya, subjek yang menggunakan will semua subjek, kalau shall just are dan will not bisa disingkat word boleh, tidak disingkat juga nggak masalah. Terus bagaimana kalau kita selipin dengan adverb of frekuensi? Maka biasanya kata keterangan frekuensi itu selalu diletakkan setelah will. Misal, I will love you, aku akan mencintaimu, I will wait for you, aku akan menunggumu. Terus kalau kita selipkan always, maka always diletakkan setelah will sebelum I will always love you, aku selalu mencintaimu, I will always wait for you, aku akan selalu menunggumu. Seperti itu. Bagaimana kalau bentuk pasif? Baik pakai will atau shall, polanya sama ya, tapi kita pakai will aja yang lebih luas ya. Nah, ini akan tetap berlaku untuk semua tenses ya. Subjek, objek, pronoun. I tetap me, you tetap you, we tetap us, they tetap them, she jadi them, he jadi them, tetap beda. Nah, segala modal form atau shall polanya sama. Untuk pola positifnya yang sama, subjek will plus be plus verb 3, jadi tinggal be titik. Kalau shall berarti ya shall be titik. Terus interrogatifnya subjek will plus are plus be verb 3. Interrogatifnya pola tinggal dibalik, will plus subjek plus be plus verb 3. I will eat an apple. Aku akan makan apel. Apel akan dimakan oleh saya. Maka an apple rule. Kita nggak ada yang namanya subjek tinggal jamak, jadi langsung ketemu will. An apple will be formula dari kata eat and eaten. Maka an apple will be eaten by me. Negatifnya tinggal tambah not ya. An apple will not be eaten by me. Atau kalian bisa menggunakan interrogatifnya will an apple be eaten by me. Akankah apel dimakan? We will sing the songs ya. Jadi kuncinya adalah modal verb. Ketika kalimatnya adalah positif, ketika ada subjek atau modal, semua akan kembali verb 1. Tidak ada yang namanya kalau dia pakai SES bukan present, tidak cerita. Jadi future, ketika ada will, subjeknya akan masuk diikuti verb 1. Entah itu yang akan melakukan itu si atau he, ketika ketemu will akan tetap tidak ada it. Jadi modal itu menghalangi subjek dan verb itu GNS GS ya. Tapi begini modal kayak ini bukan tinggal ya. Nanti ketika ada will, shall, maka subjek langsung ketemu langsung verb 1 ya. Jadi nggak ada S. We will sing the songs. Kita akan nyanyikan banyak lagu. Maka the songs itu will plus be complete dari kata sing, sing, misalnya sungguh. Nah, baik siapa? Baik us. Negatifnya tinggal tambah. Interrogatifnya tinggal kayak positif tapi tinggal dibalik. Langsung soalnya. Students will play football tomorrow. Oke. Will tinggal tambah not, oke ya. Nah, oke, will not atau won't bisa play football tomorrow. Interrogatifnya berarti tinggal dibalik. Will, oke. Students play football.
pisau. Oke, football. Wheel, oke. Oke, baby, boleh. Bayi student boleh, bayi juga boleh ya. Nah, boleh. Untuk belajar English kita masih pakai ruler itu masih boleh, tapi kayak bayi nggak bisa, bayi nggak bisa ya. Bayu sama ayu tetap ibu ya, kayak bayi bayi nggak bisa, tapi kalau sudah jelas murid-murid bisa bayi student boleh, bayi juga boleh ya. Nah itu ngomong ya. Terus tegaknya berarti tidak sama kan? Sepak bola tidak akan dimainkan oleh mereka di Jepang. Nah, interogasinya berarti dari football ya. Apakah sepak bola akan dimainkan mereka? Ini sering kalian temui ya, bilbi. Nah, kalau bilbi form tidak berarti dia pasif ya. Kalau bilbi itu tadi ada profesi, berarti itu kurang minat, tidak ada kata bisa. Terus next, I will drink coffee tonight in the cafe. Nah, jadi gubernur ngopi. Nah, tidak tambah. Nah, ya, I will not atau I won't drink coffee tonight in the cafe ya. Maka kita tinggal kembali. I drink coffee. Nah, tonight in the cafe. Keterangan waktu sama tempat duduk di balik ya. Maksudnya tempat dulu dari waktu bisa, waktu dulu dari tempat bisa. Tapi kalau di versi sudah terus dibalik ke depan ya. Keterangan waktu tempat biar cuma isi belakang sambil ngantuk ini nggak apa-apa. Nah lagi ya. Saya tuh lupa itu ya. Ya. Maaf ya. Ya. Kopi akan diminum oleh saya kalau ini di kafe. Kopi, di kopi. Misalnya tadi geramu, namanya gerak. Oke, bayi, mi, oke, tunai dan kafe. Ya seperti itu ganti balik ya. Kopi di they will visit their grandparents next weekend. Mereka akan mengunjungi kakek nenek mereka di weekend yang akan di weekend selanjutnya ya, di pekan selanjutnya. Ini memang yang dewan bisa ya sama semuanya ya. Nah, ini berarti balik lagi. Nah, they visit their grandparents next weekend. Kakek nenek mereka akan dikunjungi oleh mereka ya, next weekend. Balas, nah, oke, visitor, oke, regular program, baik, dong, ya, next weekend. Tapi tinggal tambah nol. Ujian tambah berapa ini? Ujian juga harusnya 100. Di balance ya, di visitor calendar next weekend. The man will buy a new car next month. Nanti dia tambah akan membeli mobil baru bulan depan. Mobil ya, the plan by
will be go, oke. By the man by him ya, him ya, next month. Album. Terus lagi dari ya. Ditunjukkan di ya kayak next month. Ini tinggal seperti itu. Itu kalau kurangnya will atau shall berarti ya sama shall ini seperti itu. Tapi kita pakainya will aja yang panggilan. Terus next kita ke pola. Yang berpikir itu setelah ini. Nah, oke, ada beberapa multiple choice active and passive in simple future ya, using will. Oke, future. Gampang. Yuk, nomor 1. Ini semua gampang. Semua gampang. Oke ya. Saya akan menyiapkan makanan demi ya, will be prepared by the chef ya, will be from Tiga. Yang will itu bahasa will langsung berarti masih will lagi. Nah ini present perfect. Nah, oke ya, kebetulan ini sudah project itu kebetulan lagi ya. Project akan diselesaikan oleh mereka besok baik umum. Project akan memperbaiki mobil dekat will be prepared by the chef. C. Nah, Sarah akan membeli dress baru untuk pesta. New dress will be bought by her for the party. Oke ya. Kita akan menyelesaikan presentasi sebelum siang. Nah, the presentation will be finished. Ya, will be finished. Setelah will pasti B. Berarti yang mungkin C. Saya itu berdua pemilihannya pakai C. Dia kayak kata eat jadi cat, swim jadi sweat, eat jadi lamb. Nah, dia sejenis ya. Nah, ada yang pakai innernya lebih center gitu ya. Nah, ini kira benar. C ya. Produk baru akan diluncurkan, will bilang. Oke ya, tugas akan lebih completed ya. Complete sama dengan finish ya. Sinonim diselesaikan. B. Kira-kira ada jawabannya nggak? Nggak ada. Harusnya beauty. Nah, terus konkret berarti nggak ada. Ya suka-suka. Ujian dan aku jawaban ya. Ini aku tuh menjebakmu. Oh gitu.
oleh pemerintah tahu tentang itu polisis itu kebijakan yang benar. C. Dinamika di masa sekarang. C. Yang akan menyelesaikan masalah problem resolve. C. Package will be delivered by us. Paket akan dikirim. D. Ya, guru akan memberikan tugas. Ya, tugas akan diberikan oleh Ilbis. C. Mereka akan mengecat tembok. Ya, tembok akan dicat. Mirip P itu mengecat pakai kuas, pakai cat. Ya. Tapi P itu ada medianya. Mereka akan memesan, ya kayak seperti yang pernah saya bilang dulu, sama pesan itu sama. Jadi kayak pesan apa ya, pesan penginapan, pesan tempat makan, pesan kayak tadi ya porsi untuk transportasi umum. Nah kita bisa pakai itu ya, pesan. Oke, ini aku reservasi. Oh iya masnya, ya. Yang pernah tuh di ini saya lupa, sebentar ini, kita sedikit aja. Yang pernah di ini. Jam British. Tapi tidak cuma itu saya enggak, seperti ini. Kira saja ya, lupa. Next tapi setelah selain bil sama syarat, satu lagi ya itu di lingkungan.
Jadi kalau dulu kan ada sih pakai will bukan ya, tapi kalau pola video itu maka subjek harus disesuaikan dengan to be. Cara yang memakai is and ataupun are. Terus untuk pola positifnya itu subjek plus to be, is and are plus going to akan diikuti verb satu ya. Verb satu itu yang verb dasar. Negatifnya tinggal ditambah subjek to be, is and are plus not plus going to verb satu. Interrogatifnya to be, is and are plus subjek plus going to plus verb satu. Jadi to be going to artinya akan. Misal I am going to write a letter, bukan artinya saya sedang pergi untuk menulis ya. Tapi saya akan menulis sebuah surat. Jadi setelah itu diikuti verb satu dia pasti future. Negatifnya I am not going to write a letter, saya tidak akan menulis sebuah surat. Interrogatifnya apakah saya akan menulis sebuah surat? My sister is going to read the books ya, saudaraku akan membaca buku, bukan sedang pergi untuk membaca. Nah, saudaraku akan membaca buku-buku. Is going to karena my sister sebagai she dia pakai is ya. Negatif tinggal my sister is not going to read the books ya. Interrogatifnya is my sister going to read the books ya. Apakah saudaraku akan membaca buku? Terus bagaimana pasifnya? Polanya sama seperti tadi. Kalau tadi will be, kalau sekarang cuma diganti to be going to plus be ya. Be di sini ya jangan be ya, nggak usah diisi. Nah, polanya sama, cuma will diganti to be going to. Intinya semua sama. Nah, subject to be, is and are plus going to plus be plus verb 3. Subject to be plus not plus going to plus be plus verb 3. Interrogatifnya to be, SMA plus subjek going to be plus verb 3. Cuma terlihat agak lebih kompleks ya. I am going to write the letters. Aku akan menulis banyak surat. Maka the letters turun. Nah kalau di sini berarti ada prinsip tadi. Kalau dia subjeknya tunggal mungkin pakai s, kalau siapa pakai nah. Maka the letters are going to be verb dari kata write kita. Dari siapa? Negatif tidak tambah not, interrogatif dibalik saja. We are going to drink tea. Kita akan minum teh. Maka teh dulu, tea, minuman dia cenderung tunggal kalau dia nggak ada tangan. Terus kalau misal untuk teh, kopi, air, disamakan tidak usah pakai es. Misal, saya mau minum teh, saya mau minum tehnya banyak. I want to drink tea ya. Kalau mau minum kopinya banyak, I want to drink coffee sudah bisa. Atau saya mau minum air yang banyak, I want to drink water sudah bisa ya. Nah, jadi minuman yang punya dua besar dan keras, maka dia dicenderungkan menggambar artinya is going to be dan keras. Negatifnya tinggal ditambah waktu negatifnya sebaliknya. Silahkan soal itu. I am going to start my new job tomorrow. Aku akan memulai pekerjaan baruku besok. Makanya kita tambah. Terus jawabannya tinggal M, I ya, start my new job tomorrow. Terus maksudnya pekerjaan baruku akan dimulai olehku besok. Nah, makanya tinggal my job ya. Terus is ya, itu tinggal karena job is going to be. Nah, ketiga dari start tambah ed. Saya bertos kali ini. Tapi biasanya kalau untuk penggunaan itu biasanya dari titik-titik hilang. Jadi kalau kalian menemukan entah itu baca buku apa ya, entah itu manual, dari user guide atau apapun itu biasanya langsung ketiganya dari titik-titik itu biasa dihilangkan. Nah, kalau kalian baca di Zibi verb 3 atau to be going to verb 3, berarti otomatis dia pasifnya artinya berarti akan diikuti.
nggak bisa dihitung itu kayak sesuatu yang bisa jadi dengan air, liquid, cair ya, cairan air. Misal kayak kata tadi ya, teh, misal teh, terus apa lagi ya, water air, terus kopi, terus sup. Nah, misal seperti ini. Nah, untuk benda yang awalnya nggak bisa dihitung karena itu modelnya air, kita nggak bisa dihitung pakai apa, pakai tetes kan? Pakai tetes kan nggak mungkin. Nah, itu nggak bisa disamakan. Itu nggak bisa jadi tis. Maka jadi untuk beberapa makanan, ya untuk makanan yang tidak seperti ini, sup, terus air, kopi, terus dan sebagainya yang dia bentuknya air. Atau makanan yang dia bentuknya air, biasanya kita tambahkan takaran bukan untuk menjamakan. Banyak teh nggak bisa, tis nggak bisa, waters nggak bisa, coffee nggak bisa. Maka untuk kita tahu takarannya, kita pakai takaran. Misal cup of, nah kalau cup of berarti secangkir, berarti dia satu. Kalau banyak, maka kita pakai takaran. Misal cups of, misal 2 cups of tea, maka itu menjamakannya pakai takaran yang di depan itu dijamakkan takarannya, cangkirnya, piringnya, sendoknya, seperti itu. Nah, misal sebotol air, bottle of, kalau airnya banyak kan nggak bisa jadi bottles, maka kita pakai titik-titik some bottles of atau 2 bottles of. Nah, terus bisa gelas. Gelas ros itu gelasnya satu. Kalau beberapa gelas air dan disamakan bukan airnya tapi takarannya, berarti misal some glasses of. Terus untuk takaran misal kayak gini, kayak gula gitu ya, gula terus garam, jadi dengan butiran-butiran kecil ya, butiran itu juga yang disamakan takaran. Kalau garamnya banyak, salt nggak bisa, sugar nggak bisa. Maka yang disamakan takaran. Misal a spoon of, sesendok. Atau misal beberapa sendok. Kan itu jadi aja tadi seperti itu. Sekilas terus yang ini juga bisa jadi subjek. Terus benda yang dia sudah otomatis sama. Benda yang sudah otomatis sama kayak misal itu nggak bisa dijelaskan. Apa sih misal yang dia sudah yang bentuknya sudah kabel, misal celana panjang, trousers, trousers. Menjamakannya trousers nggak bisa. Trousers nggak bisa karena sesuatu yang dia sudah dijamak seperti ini otomatis jamak. Misal glasses, glasses itu kata-kata. Glasses nggak bisa, misalnya kayak bilang mesinnya, nggak bisa. Berarti biarkan, berarti dia otomatis jamak. Pasti trousers pasti A, itu pakai S ya. Glasses itu sesuatu yang ini sendal. Terus itu sepatu, sosis ya, dipakai sosis itu kan sama. Terus apa lagi ya? Baju enggak, kita pakai ini, kaos kaki, socks. Dia pasti apa? Iya, bunga. Nah, seperti itu pasti nanti diikuti A, ya, bisa seperti itu. Misal ada gue versus, nanti A, ya seperti itu. Seperti itu ya. Bahasa Inggris matanya kemana ya Pak? Iya loh. Terus asal bahasa Inggris. Nggak suka bahasa Inggris apa asal sepulang? Gak suka rasanya. Oh iya. Nah seperti itu ya, nanti bisa ada tambahan kita bahas. Kayak misal aksen-aksen, next kita misalnya.
think this all is meeting today. Thank you very much for your attention. Jadi untuk pola negatif, positif, introverted harus banyak latihan ya. Nah, nanti kalau banyak latihan nanti gampang. Mana yang harus positif, aktif, dirubah positif, negatif, positif, introvertif, pasif, positif, negatif, introvertif. Nah, itu latihan banyak latihan. Bisa juga kerjakan beberapa soal ya sebagai evaluasi. Seperti itu. Thank you very much for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.